Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala fadlil Islam, nikmatil ikhlas, ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Langsung saja, malam ini di malam yang biasa ini saya akan menyampaikan tentang berbuat baik kepada hewan. Apa saja hikmahnya berbuat baik kepada hewan? Okay. Jadi yang harus kita ketahui, hadis tentang seorang pezina yang memberikan air kepada seekor anjing menggunakan sepatunya itu adalah acuan dalil tentang berbuat baik kepada binatang itu adalah perbuatan yang baik dan diberikan pahala seperti pahala sedekah. Hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana muta'atan bagian ra'aita kalban fi yawmi harin yuti anhu min al-'atash fa naza'ahu min munqiha fa ghafara laha." Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing yang mengelilingi sebuah sumur di hari yang sangat panas. Jadi anjing tersebut sambil menjulurkan lidahnya. Karena melihat hal tersebut, seorang pezina tersebut dia mengambil air di dalam sumur menggunakan sepatunya dan memberikannya kepada anjing tersebut. Karena perbuatannya itu Allah merahmatinya dan mengampuni dosanya. Dari itu kita bisa melihat bahwasanya 3 hal yang kita anggap kotor di situ, seperti anjing, seorang pezina, dan dia memberikan airnya dengan sepatu. Tapi Allah tetap merahmatinya dan mengampuni dosanya. Setelah itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada saat seorang laki-laki sedang berjalan, kemudian dia merasa kehausan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia turun ke sumur untuk minum. Tatkala dia keluar, dia melihat seekor anjing sedang mengulurkan lidahnya. Dan anjing tersebut menjilat-jilat tanah yang basah karena kehausan. Melihat hal tersebut, seorang laki-laki itu berkata bahwasanya anjing tersebut mengalami seperti apa yang aku alami sebelumnya. Dalam hal tersebut, lelaki itu mengambil air menggunakan sepatunya dan memberikannya kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepadanya, merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Maka setelah mendengar itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang kami lakukan terhadap binatang?" Rasul menjawab, "Likulli kabilin ratbatin ajlu." Pada setiap yang basah ada kebaikannya. Maksudnya pada setiap yang ada denyut kehidupan di dalamnya, maka ada pahalanya. Imani. Ya, kan kehidupan. Ya. Selanjutnya terlepas dari itu, untuk perkara hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Nabi ada hadis yang mengatakan ada 5 hewan yang harus dibunuh di dalam tanah haram maupun di luarnya. Di antaranya adalah tikus, anjing yang gila ataupun anjing liar rabies. Setelah itu ada burung gagak yang bagian dadanya tertutupi oleh bulu putih. Ada kalajengking dan ular. Dan juga ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya cicak, pada siapa yang membunuh cicak maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Jadi apabila kita ingin membunuh hewan tersebut, bunuhlah dengan baik. Dalam artian sekali pukul langsung mati. Jangan bunuh siksa dulu, itu tidak diperbolehkan. Ada yang bertanya? Ya. Boleh. Oh ya, mungkin nanti ada yang tanya bagaimana hukumnya kita berbuat kebaikan kepada orang yang seperti binatang. Jadi kalau
Itu kalau kita bilang itu kita telah mengklaim bahwasanya diri kita itu lebih baik dari orang tersebut pertama kan. Jadi ada kisah saya lupa karena kisah dari Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus. Beliau pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, telah sampai waktunya untukmu untuk berdakwah. Tetapi sebelumnya aku akan mengujimu terlebih dahulu. Setelah itu anaknya berkata, apa hal itu wahai ayahku? Habib Abdullah bin Al-Idrus berkata, keluarlah dan cari orang yang derajatnya lebih rendah dari dirimu. Setelah itu anaknya pun keluar, dia pergi ke pasar karena menurutnya pasar itu tempat yang sibuk, orang berniaga di situ. Jadi ketika ada azan, orang nggak merespon azan tersebut. Jadi ketika azan telah dikumandangkan, ada seorang laki-laki tua, dia tidak langsung pergi ke masjid. Terus anaknya berpikir bahwasanya lelaki ini tidak lebih baik daripada saya. Akan tapi ketika dia ingin mengatakan itu kepada ayahnya, dia kembali berpikir, mungkin lelaki itu tadi bajunya terkena najis, terkena kotoran, makanya dia harus pulang ke rumah. Jadinya dia harus mengganti pakaiannya terlebih dahulu baru dia pergi kembali ke masjid. Setelah itu dia melihat seekor anjing. Dia berkata, inilah hewan yang lebih rendah derajatnya daripada saya. Setelah itu dia berpikir kembali bahwasanya anjing itu ketika hari kiamat kelak dia akan menjadi debu. Jika dirinya, kalau dia bisa melintasi sirat, dia masuk surga. Apabila dia tidak bisa melintasi sirat, maka dia akan masuk neraka. Apabila dia masuk neraka, maka dia lebih hina dari anjing tersebut. Akhirnya dia kembali kepada orang tuanya, kepada ayahnya, sambil berkata, wahai ayahku, aku tidak menemukan satu makhluk pun yang derajatnya lebih rendah daripada diriku. Akhirnya ayahnya pun menjawab, ini telah tiba waktumu untuk berdakwah. Kita bisa melihat di sini bahwasanya seorang yang alim tidak itu yang tinggi derajatnya daripada orang lain. Setelah itu ada kisah kayak kita Imam Al-Imam Ibnu Abu Syad. Suatu hari Abu Syad An-Nahdi sedang duduk di atas masjid sama sahabatnya, tepatnya di Kairo Mesir. Jadi ketika dia sedang makan, dia melihat seekor kucing. Yang mana kucing tersebut mengeong meminta makanan. Jadi setelah melihat itu Ibnu Abu Syad tadi memberikan satu genggam makanan, melemparkan satu genggam makanan ke kucing tersebut. Setelah itu kucing tersebut langsung pergi. Kan? Biasanya kucing kalau kita kasih makanan, dia akan makan di tempat makanan itu jatuh. Tapi berbeda dengan kucing ini. Setelah itu dia pergi, tidak lama kemudian dia kembali lagi. Setelah itu Abu Syad memberi lagi makanan bersama para sahabat. Setelah itu tidak lama kemudian kucing itu pergi dan kembali lagi. Itu terjadi berulang kali, tidak satu kali dua kali. Akhirnya Abu Syad dan para sahabatnya itu merasa ada yang salah dengan kucing tersebut. Kenapa kucingnya kecil, seharusnya makannya sedikit tapi makannya banyak, dan dia tidak makan di tempat, dia membawa makanannya pergi. Setelah itu mereka pun karena ada hal yang terjangkau di hati mereka ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan kucing ini. Akhirnya mereka mengikuti kucing tersebut. Ketika mereka lihat kucing tersebut menaiki tembok dan berhenti di satu tempat yang penuh dengan bebatuan. Mereka melihat bahwasanya kucing tersebut memberikan makanannya itu kepada seekor kucing yang buta. Kita bisa melihat di sini bagaimana seekor kucing saja yang tidak mempunyai akal, pikiran, hanya mempunyai insting, bisa melakukan hal tersebut. Banyak di antara kelompok atau golongan-golongan dari kita manusia yang diberikan akal untuk berpikir, hati untuk merenung, tapi mereka masih makan harta,
harta saudara mereka, makan bansos, bantuan sosial, makan harta masyarakat, banyak kan. Tapi kalau kita mendengar cerita ini, seharusnya kita malu pada seekor kucing yang hanya mempunyai insting tapi bisa melakukan hal tersebut. Dan kisah ini dia berikan dalam kitab Wafayat Al-A'yan juz 2 halaman 516. Sebelah. Sebelah. Tergantung menceritakan. Jadi inti dari yang saya sampaikan malam ini, berbuat baiklah kepada binatang, berbuat baiklah kepada hewan, maupun hewan kecil maupun hewan yang besar. Hewan yang kecil maupun hewan yang besar. Jangan kalian menganggap melakukan kebaikan kepada semut itu bukan hal yang baik. Kita bisa lihat kisah Nabi Sulaiman yang berhenti ketika sedang berjalan bersama pasukannya karena ada semut, ada pasukan semut di depannya. Dan juga kita bisa melihat kisah sahabat yang kencing di dalam lubang semut, dan ketika Nabi mengetahui itu, Nabi marah akan hal tersebut. Apalagi kita dulu sering kan, saya yakin di sini pasti sering, kalau dulu pas pipis ada semut di dinding, makin diarahin gitu, disemprot, dan itu sebenarnya hal yang nggak boleh ya, hal yang nggak bagus. Eksperimen. Di sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Any question? Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa boleh lah. Ini kan tadi apa? Yang 5 hewan tuh baru yang di tikus. Enggak usah apa dibunuh. Hewan yang harus dibunuh. Yang diperintahkan dibunuh. Yang di apa? Yang wah di dalam tanah haram maupun di luar tanah haram. Maksudnya yang boleh, yang apa? Yang seharusnya atau apa? Itu lazim apa wajib apa? Sunnah dibunuh. Kan kalau kita lihat tuh banyaklah bagian-bagian tuh merek, misalnya jenis-jenisnya walaupun termasuk dalam jenis apa nama, kalau misalnya kelas lah, kalau kelasnya masuk misalnya ordo kedua masuk dalam itu semua jenis lah. Atau gimana? Kalau ular sih ya tuh kayaknya semua. Ular. Kalau tikus mungkin semua juga. Tapi kalau gagak ya khusus aja kan. Ya, gagak yang dadanya berbulu putih. Ada lagi? Berarti kalau hamster nggak boleh juga ah? Hamster nggak boleh karena hamster itu bukan tikus. Hamster boleh? Dia masih satu ordo. Ya, tapi dia bukan tikus. Karena hamster itu dia nggak bau. Tapi bau ah? Semua bau. Ada lagi? Berarti itu dia termasuk dalam hamster tuh, nggak termasuk dalam tua. Aduh, promosi. Kalau itu Ya. Hamster tuh termasuk kelinci ya? Enggak. Tikus. Spesies tikus ya. Spesies tikus. Spesies mah beda jenis. Juga promosi hamster. Cobalah di sini ya, yang ada kelebihan untuk pelihara kucing, pelihara Anggora. karena kucing itu dia banyak manfaatnya kalau kita pelihara dia dan menjaga dia dengan baik. Ada hadis dari Abu Daud dan Tirmizi mengatakan maksudnya kucing itu tidak najis karena dia berada di antara kalian. Dia binatang yang berada di sekeliling kita, makanya dia nggak najis. Ada juga hadis riwayat Muslim mengatakan kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Jadi perhiasan rumah tangga itu bukan hanya anak yang soleh, istri yang solehah, tapi kucing juga termasuk perhiasan yang soleh. Ada lagi bertanya? Saya pernah dengar ada seekor anjing yang masuk surga. Anjing mana? Anjing yang surga itu kan? Anjing yang masuk surga ya. Ya. Jadi Surga. Anjingnya nggak ada. Apa? Anjingnya nggak ada. Banyak mungkin aja yang di sini yang surga. Saya melihat misalnya kita membunuh salah satu dari hewan itu, tapi dia ke ular, tapi ular di tempat tersebut tuh diburu oleh semua orang, jadi ular itu langka. Jika
ketika kita jumpa ular wajib masih sunnah kita bunuh ataupun kita bebaskan karena ular itu dalam juga. Nah, itu pertanyaan yang nggak sampai ilmu saya ke situ kan. Jadi kalau saya udah bilang ini pertanyaan yang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya jawab, tanyakan semua orang yang umumnya lebih tinggi dari Jadi saya. kita belajar lagi. Nanti kita sama-sama belajar dan saya juga masih belajar di sini. Berarti kan dari judul antum apa membahas seputar Balasan. membahas seputar balasan Berbuat baik. berbuat baik kepada hewan kan. Nah, Berarti kalau hewan nyamuk tu yang mana? itu dari siapa Juli saya sebenarnya yang Sebenarnya. benar boleh bunuh apa enggak? Tapi kalau di masjid haram emang haram kan. Emang boleh kan? Dia haramnya kan. Itu kalau mengganggu apa? Ya, ni misal ganggu ni misal duduk ni dari sini. Kau nak bunuh dia? Dia. Ah? Ya. Ya. Bagus saya takut kalau bisa. Ya, kadang enggak kami ya walaupun dia hidup 24 jam. Sudah, ni aja enggak tahu. Banyak aja enggak tahu. Oh. Ada lagi ada Jadi, enggak sebelum matiin dan jadi para penonton Aningo I don't like pie. jadi para penonton marilah kita Ah. membeli hamster. Hikmahnya enggak hikmah faedah apa saran-saran. Apa? Saran-saran. Enggak dengar. Saran-saran lah. Jadi kalau kita punya kelebihan untuk pelihara hewan yang gimana? Hewan yang Memberi memang manfaat. untuk memberi manfaat. Contohnya kayak kucing. Kucing itu kalau kita pelihara dia, yang pertama itu menjadi timbangan kebaikan di hari akhirat. Yang kedua, kalau kita berbuat baik kepada kucing, bukan kucing saja, semua hewan kecuali yang 5 tadi, itu insya Allah dengan izin Allah akan mendapat pahala sedekah. Setelah itu akan melatih empati kita, tingkat kepedulian kita terhadap hewan dan terhadap manusia juga. Yaitu melindungi kita dari tikus, hama tikus. Kalau kita pelihara kucing dan dari Elang. serangga juga. Setelah itu mendapat rahmat di hari akhirat. Setelah Insyaallah. Salam. Go. Jadi izin bertanya ya dengar. Enggak ke sini. aduh dah. Jadi enggak pegang itu. Jadi izin bertanya. Jadi Tengku kan, kalau misalkan anjing itu pincang, itu kita selamatkan atau kita bunuh langsung? Sunnahnya. Sama. Jadi anjing tersebut kembali lagi anjingnya gila atau enggak, gila atau enggak. Kalau anjingnya waras kan, seperti kita semua ini, nggak usah dibunuh. Kalau bisa diselamatin saja. Kalau bisa diobatin saja. Kecuali kalau anjing gila ya, anjing gila itu banyak anjing gila kan, itu boleh dibunuh. Kalau anjing gila biasa itu Itu sebenarnya kayak saya bilang tadi, kita tidak boleh mengkiaskan sesuatu itu. Boleh sebenarnya boleh kan, tapi secara tidak langsung kita telah menganggap diri kita tuh lebih baik dari dia tersebut. Saya sering juga mengkiaskan itu. Kita tidak menutup kemungkinan di sini. Ada pertanyaan? Ada yang Lancar. lancar. Jadi promosi hamster. Mufid, gimana Mufid? Mufid Jalil. Tidak ada yang bertanya Mufid. aja aja muda ya. Coba kamu ada. Dim. Beraya. Boleh li mati. Di situ ada Boleh. Jadi apa i? Gora. Oh, Ustaz, jadi kan bila ada yang kalau misalnya semut udah patah kaki ada itu. Udah patah kaki. Jadi bagus kita bunuh terus dia atau kita biarkan saja gitu. Dan tengok kan gimana maksudnya gimana dia menderita nggak dengan patah kakinya tuh, karena ada beberapa semut yang patah kaki dalam kemudian udah sembuh balik. Kalau dia emang patah kaki lebih bagus mati, udah bunuh terus ya. Bunuh dengan sekali pukul, jangan bunuh kita copot kakinya satu yang Itu apa semut? semut. Semua insyaallah sekali pukul. Boleh bunuh. Nggak boleh, cuma kalau misalkan dia sakit ya kan, Sakit dia. menderita. Oh, tidak. Itu harus biologi gitu. Nanti kebanyakan hewan kalau udah menderita boleh bunuh dia. Kan itu juga. Enggak.
Oh berarti Maksudnya kayak ini ya. khusus untuk binatang yang super kecil. Enggak, maksudnya hamster. maksudnya kemungkinan kalau kita bisa ngobatin semut itu sampai sembuh, obatinya kalau bisa, kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, lebih baiknya kita bunuh. Ya bisa Ant-Man. Contohnya kayak misalkan apa sapi ya, sapi. Kalau dia patah kaki, itu nggak mungkin kita bunuh. Mengenai patah kaki ya. Ya harus saya jual nih. Kecuali dah lemah litas. Korun. Kalau dia tidak memungkinkan lagi untuk hidup, boleh. bagusnya langsung disembelih ha. Bisa sudah sembelih. Kalau dia dibangkai sama makan dia nah. Ya betul, Karena udah mati Bisa dulu makan udah yang sapi cacat itu. boleh. disembelih. Boleh, ya udah kurban. Itu yang Kamu boleh. secara Sapi yang gila tuh boleh makan nggak? Ada sapi mana lebih gila? Nggak tahu. Gila. Nggak, Tapi goro-goro tuh ada. Ditanya ini kalau Betul. yang hamster. Hamster dikap juga ada. Dikap juga ada. Jika hamster itu dia termasuk hewan penggerak. Ya, penggerak. Satu keluarga sama tikus, sama tupai. Marmut. Marmut. Marmut ya. dia cacing tanah apa tuh? Yang ini, yang krok-krok tanah. Di ada saya ilmu agama. Ada ilmu agama. Nah, ada lagi kah? Ada lagi. Jadi mungkin ada Ini ada. Kamu ada hewan apa rumah? Ada. Ada Bird lover. dinosaurus, ada dinosaurus. Nggak ada. Oh, coba cerita sedikit masa apa? Bagaimana dinosaurus itu berubah mati, punah. Nah, live langsung ini. Tengok aja kayak film fikir. Ya, kita bisa tengok langsung di film. Ini ya. Kalau di film tuh banyak ada film. Contohnya kayak apa? Ice Age juga menceritakan tentang bagaimana hewan-hewan purba tuh punah kan. Kalau dinosaurus tuh dia punah ya menurut pendapat karena meteor. Meteor dia tuh dia punah. Setelah itu berjuta-juta tahun setelah itu fosilnya mengeluarkan minyak dan kita ambil minyak dia. Dari Karena apa umur, faktor umur. faktor alam. Alam. Sosial. Oh, selesai lah. Ada Lagi. ada Dah bilang di. Dia bilang. Enggak boleh. Berarti kalau hewan yang langka itu tidak boleh dibunuh berarti. Yang itu benar. Walaupun itu mengganggu kita. Kamu nolak. Seperti contoh harimau Sumatera. harimau Sumatera dia nggak mengganggu kita karena dia hidupnya di alam, hidupnya di alam dia. Dan kita hidup di perkotaan. Binatang buas dia nggak datang ke perkotaan kecuali karena sebab apa? Karena kita. Kenapa Zulfa mau bertanya? Silakan kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa. Sekarang kayak ini ya. Ya, Dalam sebuah ember ada biring. saya pilih. Banyak biring. Di biring ada semut. Kalau banyak semut. Kita mencuci biring itu. Kan menyusahkan kita tuh. Ada semut. Kita bunuh dulu. Ya ada sikat tuh. Kalau misalkan ya ini kalau misalkan ada piring lain untuk dipakai, oke, piring lain dulu. Karena ada kisah seorang alim, seorang orang yang soleh, dia membeli kurma kan. Jadi dia pas dia membeli kurma tuh, pas dia buka di kurma itu ada semut. Jadi karena melihat semut tersebut, dia mengambil kurma tersebut, dia kembalikan kepada kepada penjualnya, karena dengan alasan dia nggak mau semut itu dia terpisah dari apa namanya, dari golongannya gitu. Itu usahain jangan kita bunuh. Ya usahakan jangan dibunuh. Kan semua hewan tuh kok. Berarti kalau semua hewan usaha tidak memudaratkan diusahakan. Dah ada lagi kira Sudah memadai. Mumadah. Kalau ada lagi kita langsung aja. Nanti kalau ada lagi bilang DM aja. Dah. Ya ada lagi. Sekian untuk malam ini kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.